Semua orang pun terkejut. Latar belakang keluarga Lucy Lee sangat luar biasa, meski tidak sebanding dengan latar belakang keluarga Victor Han, tetapi juga termasuk sebagai keluarga kelas atas di kota Zhonghai. Di masa SMA, Lucy Lee adalah siswa dari jurusan kesenian, pada biasanya kalem dan pendiam, sangat jarang mengikuti kegiatan organisasi, juga tidak mengikuti ajang pemilihan bunga kelas atau bunga sekolah. Bahkan dikejar oleh tuan muda seperti Victor Han selama waktu yang panjang, Lucy Lee juga tidak memiliki respon apapun. Wanita cantik yang indah menawan ini, bahkan berinisiatif ingin duduk di samping Eric Ling di pojokan. Tidak menunggu Eric Ling berbicara, Wei Zhang sudah berkata sambil tersenyum, "Lucy, mungkin kamu sudah tidak ingat dengan dia. Dia adalah Eric Ling si miskin itu. Sekarang dia menjadi menantu matrilineal dari keluarga Su. Setiap bulannya dia hanya hidup dengan mengandalkan ribuan yuan yang diikhlaskan oleh Winda Su. Tak lama yang lalu dia pun mencari wanita lain di luar sana. Duduk di sampingnya, pasti akan tertular sial." Vivi yang berkata, "Iya, kursi utama tempat Bang Han duduk, di sampingnya paling cocok dengan Lucy cantik." Dengan adanya Wei Zhang dan Vivi yang berbicara, sudah sangat berbobot sekali, semua orang juga mengira Lucy Lee akan duduk di samping Victor Han. Akan tetapi, Lucy Lee tidak tergoyahkan sama sekali. Dia membungkukkan badan sedikit dan menatap lurus pada Eric Ling. "Eric Ling, bolehkah aku duduk di sampingmu?" Wanita cantik besar duduk di sini, sungguh sebuah kehormatan. Eric Ling mengangguk pelan, namun suasana saat ini menjadi sangat canggung. Terutama Vivi yang, wajahnya terasa panas membara. Ketika tadi, Eric Ling yang duduk di sampingnya sudah dia usir, namun sekarang, Lucy Lee bahkan berinisiatif mendekat pada Eric Ling. Hal ini sangat membuat Vivi yang merasa tidak senang. Tetapi teringat akan latar belakang keluarga Lucy Lee, dia juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena semuanya sudah lengkap juga, ayo kita bersulang bersama, untuk masa muda kita yang sudah melayang pergi. Victor Han memecah keheningan, dia mengangkat gelas dan meneguknya. Kemudian, suasana kembali menjadi ramai, semua orang saling bersulang dan berbincang. Legolas si tentu paling banyak minum dengan Eric Ling, dan mengobrol dengan sangat asyik. Di tengah itu, ada banyak orang yang ingin berbicara dan bersulang dengan Lucy Lee, tetapi Lucy Lee merespon dengan sangat datar. Sebaliknya, Lucy Lee sangat antusias terhadap Eric Ling, sewaktu-waktu juga mengeluarkan suara tawaan kocak, sungguh membuat orang-orang di sekitar merasa iri. Setelah makan dan minum sesaat, Victor Han meminta semua orang untuk memperkenalkan keadaan pekerjaan dan kehidupan mereka, dengan alasan untuk menambah pemahaman masing-masing agar dapat membina hubungan dan saling membantu. Namun kenyataannya, hanya untuk pamer saja. Kesuksesan dari Victor Han dan Wei Zhang tentu tidak perlu disebut lagi, semuanya yang mereka bicarakan adalah tentang pengoperasian modal skala besar, membuat orang-orang di sekitar membelalak kaget mendengarnya. Teman-teman yang lainnya juga memiliki perkembangan yang lumayan, suara mereka tentu menjadi lantang. Ketika sampai pada giliran Eric Ling, semua orang menoleh padanya. Vivi yang berpura-pura berkata dengan antusias, "Eric Ling, ayo ceritakan kehidupan menantu kamu di keluarga Su. Di antara kami semua, hanya kamu yang menjadi suami matrilineal, kami pun sangat penasaran, seperti apa kehidupan dari seorang menantu." "Iya, kami semua ingin tahu seperti apa kehidupan dari seorang menantu. Sudah 3 tahun menikah, tetapi sama sekali tidak pernah menyentuh tangan istrinya. Setiap harinya tidur di lantai, juga harus hidup dengan memperhatikan muka istrinya. Kehidupan seperti ini terasa asam atau manis." Semua orang ikut menyorakan. Tepat ketika itu, Lucy Lee ingin berbicara, tetapi tiba-tiba Eric Ling menjulurkan tangan menghentikannya. Eric Ling berkata dengan senyum, "Dapat berjaga di sisi orang yang dicintai dalam setiap pagi dan malam, sebenarnya lumayan bahagia. Hahaha, menjadi pria rendah diri seperti ini, masih mengatakannya sebagai kebahagiaan. Eric Ling, kamu semakin hari semakin seperti Ahki.
Saking bahagianya sampai mencari wanita di luar sana, masih membuat istrinya diturunkan dari jabatannya, memang sangat bahagia. Wei Zhang berkata, kalian jangan asal bicara, sekarang istri Eric Ling sudah berhasil merayu Dilan Chen, tuan muda dari orang kaya pertama di distrik Marina. Dengan bantuan Dilan Chen, istri dia sudah kembali menduduki posisinya. Vivi yang menunjukkan ekspresi tersadarkan, ternyata seperti itu, kelihatannya Winda Su telah mengorbankan benda yang paling berharga dari seorang wanita barulah bisa mendapat bantuan Dilan Chen. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana mungkin tuan muda seperti Dilan Chen bisa membantu Winda Su memulihkan jabatannya? Suami berselingkuh di luar, istri juga mencari pria lain untuk memulihkan jabatannya. Ini benar-benar ajaib sekali, hahaha. Semua orang menyindir secara bergantian. Dengan adanya permulaan dari Wei Zhang dan Vivi Yang, orang lainnya tentu akan ikut mencemooh dengan berani. Dalam mata Eric Ling yang diam dari tadi, terlintas akan secercah sinar dingin. Wei Zhang, apakah kamu benar-benar mengira aku tidak berani menyentuh kamu? Kalian jangan selalu mengatai Eric Ling, setiap orang memiliki cara hidup sendiri. Eric Ling tidak mencuri juga tidak merampok, memangnya bagaimana dia bersinggungan dengan kalian? Legolas si sedikit marah, kita semua adalah teman lama, perlukah kikir seperti ini? Wei Zhang menggoyangkan anggur merah di dalam gelasnya. Dia berkata dengan senyum mengusik, Legolas si, perkataanmu ini salah, bukannya kami yang kikir, tetapi kami peduli dengan kehidupan Eric Ling. Jika dia mengatakan keadaan sebenarnya, aku sedang berpikir apakah mungkin kita masing-masing mengeluarkan beberapa ratus ribu, mengumpulkan dana bantuan untuk membantu teman lama kita ini. Vivi yang berusaha menahan tawa, ini adalah cara yang bagus, juga bisa menunjukkan kebaikan hati kita. Wei Zhang berkata dengan angkuh, untuk menyatakan kebaikan hati, aku mengeluarkan dana 20.000 yuan. Kurang lebih juga cukup untuk Eric Ling gunakan dalam 1 tahun. Aku keluarkan 2.000 yuan, kurang lebih juga sama dengan biaya hidup yang istrinya berikan. Semua orang mengeluarkan dana dan hampir tidak bisa menahan tawa. Ini sama sekali bukan bantuan, jelas adalah penghinaan. Tepat ketika itu, tiba-tiba Lucy Lee bangkit berdiri, biaya hidup Eric Ling tidak perlu kalian repotkan. Asalkan Eric Ling bersedia, keluarga Lee aku bersedia mengeluarkan semua harta kekayaan dan diberikan tanpa pamrih. Semua orang langsung menarik napas dingin. Jika menggabungkan seluruh harta kekayaan dari keluarga Lee, jumlahnya jauh lebih banyak daripada keluarga Larry Chen. Selain itu, Lucy Lee adalah putri tunggal dari keluarga Lee. Dari kecil sudah dibina sebagai penerus keluarga, tuan muda kaya yang mengejar Lucy Lee, sudah tak terhitung jumlahnya. Di hadapan Lucy Lee, Wei Chen sama sekali bukan apa-apa. Di antara semua orang di sini, hanya keluarga Victor Han yang dapat dibandingkan dengan Lucy Lee. Pada sebelumnya ketika Lucy Lee menolak Wei Zhang dengan terang-terangan dan duduk di samping Eric Ling, semua orang hanya menganggapnya sebagai alur sampingan. Namun sekarang, sekali lagi Lucy Lee membela Eric Ling, serta menyatakan bahwa dia bersedia mengeluarkan semua harta kekayaan keluarganya dan diberikan tanpa pamrih. Hal ini pun membuat semua orang tidak bisa tidak memandangnya dengan serius. Wei Zhang berkata dengan canggung, Lucy, siapa yang tidak tahu sekarang keluarga Lee adalah keluarga kelas atas di kota Zonghai, pengaruhnya sudah menyebar sampai ke semua tempat, serta memiliki daya keuangan yang kuat. Gurauan ini sedikit terlalu besar. Aku tidak pernah bergurau, tetapi kalianlah yang merendahkan orang lain. Suatu hari nanti kalian akan paham, betapa konyolnya kelakuan kalian pada hari ini. Lucy Lee langsung menarik Eric Ling pergi. Eric Ling, ayo kita pergi. Tangan halus dan lembut, terasa hangat di tangan. Eric Ling tidak membantah, dia mengikuti Lucy Lee pergi. Acara reunian yang begitu tidak berarti, dia sudah tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Kalian benar-benar terlalu materialistis, tidak ada artinya acara reunian seperti ini. Legolas si juga ikut pergi. Legolas si adalah seorang penulis online,
perusahaan yang dikontrak juga tidak berada di kota Zonghai, tentu tidak takut Wei Zhang dan Victor Han akan menyulitkan dia. Serta dilihat dari tampangnya yang membela Eric Ling, jelas Legolas si benar-benar marah. Vivi yang mendengus, hidup dengan uang keluarga Su saja masih berani mencari wanita di luar, ini adalah perbuatan tidak tahu malu. Sekarang keluarga Su sudah tidak menginginkan dia lagi, lalu dia pergi menjilat Lucy Li, pria seperti ini, benar-benar lebih buruk daripada binatang. Wei Zhang berkata, jangan membiarkan anjing itu merusak kesenangan kita. Pelayan, ambil anggur terbaik kalian. Ayo kita semua bersulang untuk ketua kelas. Suasana kembali menjadi ramai, hingga jam 11 tengah malam, barulah acara berakhir. Wei Zhang memanggil pelayan untuk membayar nota, lalu dia berkata pada semua orang, hari ini, aku yang bayar, sebagai tanda penyambutan untuk ketua kelas. Yuni Lin menyodorkan nota. Ketika melihat angka di nota, Wei Zhang langsung terkejut, 17 juta yuan. Kalian ini penipuan uang. Keringat bercucuran di dahi Wei Zhang, meski dia berduit, tetapi 17 juta yuan adalah angka yang amat tinggi baginya. Keluarga dia sanggup mengeluarkan uang sebanyak ini, tetapi dia tidak sanggup. Semua orang pun terdiam. Yuni Lin berkata, kalian membuka 2 botol brandy, seharga 8 juta yuan per botol. Tidak mungkin, kalian jangan membohongi aku. Bagaimana mungkin ada anggur yang begitu mahal, kalian ini jelas adalah restoran gelap. Benar-benar tak disangka, restoran Asia yang ternama ini juga adalah restoran gelap, aku akan melaporkan kalian. Wei Zhang mengotot bahwa ini adalah restoran gelap. Yuni Lin menjelaskan sesaat, pada akhirnya dia berkata pada Victor Han, Tuan Muda Victor Han adalah orang yang berwawasan luas, seharusnya tahu bahwa yang aku katakan adalah fakta. Victor Han mengambil botol anggur dan melihatnya dengan cermat, lalu dia juga menelusuri di internet menggunakan ponselnya. Victor Han mengerutkan alis, ini benar adalah brandy yang pernah dibuka oleh kerajaan Polandia. Victor Han masih lumayan tenang, uang tunai sebesar 17 juta yuan, meski tidak termasuk banyak baginya, tetapi juga tidaklah kecil. Wei Zhang semakin gelisah, dia bergegas berkata, tetapi tadi kami tidak memesan anggur ini. Yuni Lin berkata, tadi kamu sendiri yang mengatakan, ambil anggur terbaik di tempat kami. Ketika Wei Zhang masih ingin berdebat, Victor Han berdeham, Wei Zhang, kamu memang mengatakannya. Kita semua adalah orang yang berstatus, karena sudah dipesan, kamu bayar saja. Wajah Wei Zhang menjadi merah gelap, aku ingin langsung bahas dengan bos kalian. Yuni Lin berkata dengan ekspresi tenang, tepat beberapa hari yang lalu, juga ada satu orang yang makan di sini dan memesan brandy, tetapi dia tidak ingin membayarnya, serta mencari Leo Li sang tiran di Kecamatan Mawar untuk menekan bos kami. Namun pada akhirnya, Larry Chen membawa Anton Lu datang sendiri, serta memotong satu lengan Leo Li. Oleh karena itu, aku menyarankan jangan mudah untuk menemui bos, terlebih lagi jangan berpikir untuk mengelakkan nota. Ekspresi Wei Zhang langsung berubah, secara tidak langsung Yuni Lin sedang mengancam dan menakutinya. Larry Chen, keluarga Zhang mereka pun tidak berani menantangnya secara terang-terangan. Victor Han mengernyit dan berkata, restoran Asia begini saja berani mengancam dan menakuti aku. Jangankan satu restoran kecil kalian ini, meski Larry Chen, juga seperti seekor anjing saja di hadapan keluarga Han aku. Yuni Lin berkata, aku hanya mengutarakan fakta, makan dan membayarkan nota, adalah hal yang sangat logis, hal yang sangat sederhana sekali, tidak perlu dibuat menjadi begitu rumit. Merasakan Yuni Lin sedang menekannya, Victor Han semakin tidak senang, aku tidak akan mengelakkan nota kalian. Hanya 17 juta yuan saja, tidak ada apa-apanya bagiku, tetapi kamu menekan aku dengan masalah Leo Li, ini sudah menyinggung wibawaku. Suruh bos kalian keluar, minta maaf langsung di depanku. Keluarga Victor Han adalah keluarga kelas atas di kota Zonghai, perkataannya memiliki bobot yang sangat besar. Barang siapa yang mendengar perkataan ini,
pasti akan merasakan tekanan yang sangat besar. Akan tetapi, Yunilin berekspresi datar, "Maaf, bos kami tidak akan menampakkan muka pada biasanya." Kurang ajar. Tiba-tiba Weli Zhang bangkit berdiri dan menamparkan Yunilin, "Apa-apaan kamu? Berani sekali membangkang ketua kelas kami. Cepat suruh bos kalian keluar ke sini." Setelah mereka bertiga meninggalkan hotel, Eric Ling naik menduduki motor bekasnya dan hendak melesat pergi. Tiba-tiba Legolas si menarik Eric Ling, lalu dia melemparkan kunci mobilnya pada Eric Ling. "Eric Ling, kamu setir dulu mobilku." Eric Ling menolehkan kepala dan melihat mobil Chevrolet Camaro Bumblebee warna kuning itu, dalam hatinya merasa terharu. Meski mobil seharga 400.000 yuan tidak termasuk mahal, tetapi tanda hati Legolas si ini yang membuat Eric Ling merasa sangat hangat. "Terima kasih atas tanda hatimu, tetapi aku merasa motorku ini lebih nyaman dikendarai," Eric Ling berkata sambil tersenyum. "Nyaman apaan? Abang takut kamu diremehkan di luar. Di zaman sekarang ini jika tidak memiliki kendaraan yang bagus, bahkan wanita cantik saja tidak bisa didapati. Dengarkan aku, ambil saja, tunggu ketika kamu sudah sukses, barulah kembalikan padaku." Legolas si langsung menyumpalkan kunci mobil itu ke dalam tangan Eric Ling. Melihat Eric Ling masih bertampang enggan, Legolas si langsung berkata dengan tegas, "Ambil saja, abang masih punya beberapa mobil lagi di rumah, tidak kurang yang satu ini." Kemudian, Legolas Lee langsung menghentikan mobil taksi di tepi jalan dan bergegas pergi. Eric Ling mendesah, dia terpaksa menyimpan kunci itu. "Kelihatannya temanmu ini sangat baik padamu." Lucy Lee maju sambil tersenyum. Eric Ling bergumam sambil menatap mobil taksi yang melesat menjauh. 10 tahun silih berganti, kasih saudara tidaklah berubah. Persaudaraan adalah tidak berpisah karena kaya atau miskin. Lucy Lee sangat menyetujuinya. Teman sekolah dulu sudah berubah semuanya, hanya Legolas si sendiri masih mempertahankan hati yang dulu. Acara reunian kali ini tidak sia-sia juga. Ketika Eric Ling hendak pergi, Lucy Lee mengajukan ajakan padanya, "Eric Ling, jika kamu punya waktu, silahkan datang ke rumah Lee kami. Ayah dan beberapa bos besar sedang menantikan kehadiranmu." Serikat Pekerja Zonghai atau disebut dengan SPZ, mencakup semua orang kaya dan keluarga kelas atas yang paling berkekuasaan di kota Zonghai, serta menentukan peraturan dunia bisnis di kota Zonghai. Mengumpulkan semua informasi di atas, menentukan peraturan di bawah. Keluarga Han juga adalah salah satu anggota majelis dari SPZ. Ketika Eric Ling tiba di ruang tamu rumah Lee, kepala keluarga Simon Lee sedang minum teh bersama seorang tetua berambut putih, sambil membahas tentang sebuah keramik putih biru di samping. Tetua itu mengenakan setelan tang berwarna ungu, dengan tinggi badan 1,6 meter. Meski postur tubuhnya mungil, tetapi dia duduk dengan tegak, dan matanya cerah bersemangat, bagaikan gunung runcing yang menjulang tinggi. Di samping tetua itu, berdiri seorang pria setengah baya yang memakai kacamata hitam. Pria itu berdiri tegak di samping tetua. "Ayah, Eric Ling sudah datang." Lucy Lee mulai memperkenalkan, "Eric Ling, ini adalah wakil ketua majelis dari SPZ, Paman Hendraki." Terdapat 3 wakil ketua majelis di SPZ. Masing-masing mewakili satu keluarga kelas atas tertinggi di kota Zonghai. Sementara keluarga di balik Hendraki, cukup untuk menjadi 5 besar di kota Zonghai, memiliki harta kekayaan ratusan miliar yuan. Orang seperti ini, hanya menghentakkan kaki saja akan menyebabkan gempa besar di kota Zonghai. Orang kalangan atas pada umumnya, bahkan sangat susah untuk menemuinya. Eric Ling pun tidak tahan untuk melirik Hendraki. "Eric Ling, akhirnya kamu datang." Simon Lee berjabatan tangan dengan Eric Ling sambil tersenyum. Lalu dia berkata pada Hendraki, "Saudara Ki, ini adalah master juru taksir keluarga Lee kami, Eric Ling." Eric Ling juga tidak mengambil hati, dia berkata dengan sopan sambil tersenyum, "Salam kenal, Tuan Ki." Hendraki duduk diam di tempat dan hanya melirik Eric Ling sebagai sapaan, bahkan malas untuk berbicara. Setelah duduk,
Lucy Lee menyeduh teh untuk mereka bertiga. Setelah basa-basi, Simon Lee berkata, Eric Ling, akhir-akhir ini saudara Ki menghabiskan dana besar untuk membeli keramik putih biru dinasti Song. Dikatakan berasal dari kota Longquan, merupakan barang berharga langka di dunia ini. Lucy Lee berkata dengan ekspresi iri, keramik putih biru dinasti Song sangat jarang ditemui. Orang-orang hanya tahu bahwa ada dua tempat yang pernah muncul akan kepingan keramik putih biru, tetapi tidak pernah menemui keramik putih biru yang utuh. Keramik putih biru Paman Ki ini adalah koleksi dari masa dinasti Song, merupakan keramik putih biru dinasti Song utuh yang pertama di dunia ini, harganya sungguh tidak dapat diukur. Begitu diketahui oleh orang-orang, pasti akan mengguncang seluruh dunia. Pria kacamata di samping Hendra Ki berkata dengan datar, dengar-dengar, akhir-akhir ini Master Geral Gu akan mengadakan sebuah pameran. Tuan Ki ingin menampilkan keramik putih biru ini dalam pameran kali ini, pada saatnya nanti, koleksi Tuan Ki ini pasti akan mengguncang seluruh dunia kolektor, dan akan ada banyak sekali kolektor yang melelangnya dengan gila-gilaan. Namun Tuan Ki memiliki cita-cita yang lebih tinggi dan berintegritas. Pada akhirnya, Tuan Ki memutuskan untuk menyumbangkannya pada Museum Negara, menjadikan nama baiknya di dunia ini. Hendra Ki berekspresi bangga, dengan puas menikmati seluruh sanjungan ini. Simon Lee memperkenalkan, Eric Ling, ini adalah master juru taksi barang antik yang terkemuka di kota Zonghai, Tuan Benny He. Semua benda koleksi yang melalui mata Tuan He, tidak pernah salah ditafsirkan kebenarannya. Salam kenal, Tuan He. Eric Ling menyapa dengan sangat sopan, tetapi Benny He sama sekali tidak merespon. Simon Lee berkata, sebelum ditampilkan di acara pameran, aku tetap tidak begitu merasa tenang, maka aku ingin meminta Tuan Eric Ling menaksirkannya sekali lagi. Masalah saudara Ki, dari dulu bukanlah masalah kecil. Perkataan terakhir, adalah mengingatkan Eric Ling untuk harus sangat berhati-hati setelah ini. Benny He mendengus, Tuan Lee, aku lihat, langkah ini tidaklah diperlukan. Hanya sekedar pemuda hijau saja, memangnya juga bisa menaksirkan. Bukankah ini konyol sekali? Semua orang juga tahu bahwa keramik antik ini adalah barang asli dari masa dinasti Song, dia pun hanya perlu menepuk pantat kuda untuk meloloskan diri. Kedepannya begitu keramik antik ini menjadi terkenal di luar sana, dia juga bisa mengatakan bahwa itu adalah barang asli yang ditafsirkan olehnya. Bukankah ini terlalu meninggikan dia? Juru taksir sama seperti editor dan sutradara, yaitu meninggikan status dan nama diri dengan hasil karya mereka. Hasil karya di tangan tokoh besar seperti Hendra Ki ini, tidak tahu berapa banyak orang yang ingin ikut menaksirkan, untuk mendapatkan kesempatan mendirikan nama baik mereka. Simon Lee merasa sedikit tidak senang, Tuan He, meski Tuan Eric Ling masih muda, tetapi kemampuan taksirnya sangat tinggi. Pernah ada beberapa kali, barang antik yang aku salah taksir pun berhasil ditaksirkan oleh Tuan Eric Ling. Tuan Lee ingin menampilkannya di acara pameran lalu menyumbangkannya kepada negara, ini bukanlah masalah kecil. Bertambah satu orang yang menaksirkan, bagaimanapun juga bertambah aman. Benny He tersenyum dingin, hanya kebetulan belaka saja dia berhasil menaksirkannya. Begitu benda koleksi Tuan Ki ditunjukkan ke dunia luar, pengaruh yang terciptakan akan sangat besar sekali. Dia masih belum layak untuk masuk ke dalam daftar juru taksirnya. Hendra Ki yang terus berdiam diri, akhirnya juga berkata, Saudara Lee, yang Benny He katakan juga bukan tidak masuk akal. Tetapi jika saudara Lee bersikeras ingin meninggikan pemuda ini, juga tidak apa-apa. Simon Lee merasa sangat canggung. Aku menaksirkan, tidak pernah meninggalkan nama. Eric Ling langsung mengambil keramik itu dan mengamatinya dengan cermat. Keramik ini tidak termasuk sangat indah, tetapi memancarkan hawa kuno. Dilihat saja sudah tahu bahwa ini adalah keramik antik yang sudah sangat kuno. Eric Ling mengerutkan alis dan tidak bersuara. Simon Lee bergegas bertanya, Tuan Eric Ling, apakah ini adalah keramik antik dari dinasti Song? Eric Ling meletakkan keramik, Tuan Ki,
dari mana kamu membeli keramik ini? Hendra Ki berkata, sebelumnya aku melewati kota Longkuan, kebetulan mendapatinya di sebuah tambang di kawasan gunung. Erik Ling bergeleng, benar saja, ini sama sekali bukan keramik putih biru dinasti Song, tetapi imitasi dari zaman sekarang, sengaja dibuat menjadi kuno. Kamu, ditipu. Suasana seketika menjadi sunyi senyap. Beraninya mengatakan bahwa barang antik yang Tuan Ki beli adalah barang palsu. Keramik ini bahkan sudah ditaksirkan oleh Benny He dan Simon Lee, kedua master kolektor ini. Apakah Erik Ling sudah gila? Simon Lee menarik napas dingin. Erik Ling, kamu lihat dengan cermat lagi. Pada saat itu saudara Ki menelepon dan meminta aku pergi menaksirkannya. Aku melihatnya dengan mata sendiri. Ini memang adalah barang buatan masa dinasti Song. Benny He langsung mendengus. Aku pun tahu kamu tidak tahu apa-apa. Hanya omong kosong saja. Erik Ling tidak menghiraukannya. Dia bergeleng dan berkata, sudah ditemukan kelemahan keramik putih biru asli pada masa dinasti Tang dan dinasti Song. Setelah masa pembuatan awal, keramik putih biru dinasti Tang tidaklah segera berkembang pesat, melainkan memasuki tahap penurunan. Hingga sekarang, keramik putih biru dinasti Song yang ditemukan juga hanya ada belasan kepingan keramik di reruntuhan bangunan peninggalan. Keramik putih biru yang telah disempurnakan muncul di klan Hutian pada masa dinasti Yuan. Keramik putih biru dinasti Ming berkembang menjadi keramik utama pada masa itu, dan mencapai puncaknya pada masa dinasti Qing. Jika keramik ini benar-benar adalah buatan dari masa dinasti Song, maka ini memang adalah keramik putih biru dinasti Song utuh yang pertama di dunia ini, harganya tinggi di atas langit. Akan tetapi, ini adalah barang palsu. Benny He marah besar dan menepuk meja, omong kosong. Gambar kedai arak yang terukir di atasnya jelas-jelas adalah hasil karya dari masa dinasti Song, juga ada tahun pemerintahan yang akurat. Bagaimana mungkin bisa salah? Kalian lihat ukiran motifnya, berukirkan pemandangan kedai arak pada masa dinasti Song, meski juga menampakkan gaya budaya masa dinasti Song, tetapi terlalu samar-samar, menunjukkan ketidakfamiliaran dari pengimitasi terhadap pemandangan di masa dinasti Song. Selain itu, terdapat beberapa buku puisi dan syair di dalam kedai arak, tetapi tahun pemerintahan yang terdapat di dasar keramik adalah masa pemerintahan Taiping Singguo tahun kelima, yaitu tahun 980 Masehi. Ini tepat adalah tahun kelima setelah masa pemerintahan Kaisar Song Taizong. Dia sedang memimpin pasukan prajuritnya pergi berperang. Semua negara belum disatukan pada saat itu. Syair dinasti Song pun belum berkembang. Semua penulis syair yang dikenali oleh orang-orang juga belum lahir pada saat itu. Masa kejayaan syair dinasti Song dimulai pada akhir masa pemerintahan Kaisar Song Zhenzong, dan itu adalah puluhan tahun setelahnya. Oleh karena itu, pada tahun kelima masa pemerintahan Taiping Singguo, tidak mungkin muncul buku puisi dan syair di dalam kedai arak. Mendengarnya, semua orang menarik napas dingin dan terdiam. Setelah mengamati dengan cermat dan menyadari memang seperti itu, Benny He mencari data di internet, juga sama dengan yang dikatakan Erik Ling. Namun Benny He masih memaksa berdebat, ini semua adalah dugaan kamu, penggunaan bahannya sangat kasar dan tua. Dilihat saja sudah tahu bahwa itu berasal dari dinasti Song. Erik Ling tidak melirik Benny He sama sekali. Dia meneruskan, lihat lagi penggunaan bahan di keramik ini. Penggunaan bahan keramik putih biru pada masa dinasti Song sangat seragam, yaitu hanya menggunakan mineral asbolan saja. Tetapi penggunaan bahan keramik ini, jelas menggunakan campuran batu porselen dan batu kaolin. Ini adalah teknik pembuatan yang baru berkembang pada masa dinasti Yuan. Dilihat dari aspek ini, keramik ini juga tidak mungkin berasal dari masa dinasti Song. Fakta sudah terbukti dengan jelas. Benny He juga tidak dapat membantah lagi. Erik Ling berkata, lihat lagi goresan di atasnya. Setelah melalui terpaan cuaca selama ribuan tahun, sangat wajar akan muncul goresan di keramik. Serta karena goresan yang terlalu lama jangka waktunya, debu kotoran akan masuk ke dalamnya dan menimbulkan sejumlah erosi pada batu kaolin dan batu porselen di bagian dalam.
Meski goresan di keramik ini dibuat dengan sangat asli, dan ada sebagian goresan yang juga lebih dalam, tetapi debu kotoran belum meresap menjadi goresan di kedalaman, juga tidak mengerosi bahan di dalam. Dapat aku pastikan bahwa ini adalah barang imitasi dalam puluhan tahun terakhir. Benny He dan Hendra Ki serentak menarik napas dingin. Tatapan mereka pada Eric Ling juga sudah berubah. Mendadak Hendra Ki bangkit berdiri, dia maju dan memegangi tangan Eric Ling dengan erat. Tuan Eric Ling benar-benar adalah tuan besar bagiku. Terima kasih banyak karena kamu telah menafsirkan bahwa ini adalah barang imitasi. Kalau tidak, jika diketahui bahwa ini adalah barang imitasi setelah aku menyumbangkannya kepada negara, tidak hanya akan menjadi bahan tertawaan, juga akan menimbulkan malapetaka besar. Eric Ling berekspresi datar, Tuan Ki terlalu serius, aku adalah juru taksir yang diundang oleh keluarga Li, menaksirkan barang adalah tugas kewajibanku. Hendra Ki pun menyanjung, Tuan Eric Ling memiliki kemampuan tinggi namun merendah dan tidak pamer. Sungguh membuat orang kagum. Kedepannya jika Tuan Ling memiliki keperluan, silahkan katakan saja. Di samping mereka, Benny He memegangi keramik dan mengamatinya dengan cermat. Setelah menyadari benar seperti yang Eric Ling katakan, wajahnya berubah menjadi merah gelap. Dia merasa malu sekali. Benny He, cepat minta maaf pada Tuan Ling. Hendra Ki langsung memberi perintah. Benny He menggertak gigi. Dia merasa enggan sekali. Tuan Ling, maaf, aku yang mata buta tidak mengenali sang naga. Eric Ling duduk dan menyeruput teh. Tinggi atau rendahnya kemampuan seseorang, tidak ada hubungan dengan usia. Bersikap semena-mena dengan ketuaannya, adalah yang paling menjengkelkan, menurutmu. Iya, akan Benny He ingat dengan baik. Tepat ketika itu, Yunili berjalan masuk dengan tergesa-gesa. Tuan Ling, ada orang yang berbuat onar di restoran Asia. Melihat bekas tamparan merah di wajah Yunilin, tatapan Eric Ling menjadi dingin. Ada apa? Di ruangan privat premium di restoran Asia. Meski terjadi sedikit plot sampingan karena pembayaran nota, tetapi setelah Victor Han turun tangan dengan berwibawa, keadaan langsung berbalik arah. Saat ini, suasana kembali menjadi ramai. Wei Zhang pun merasa lega seperti terbebas dari beban berat. Dia bergegas bersulang pada Victor Han. Ketua kelas berbicara, bobotnya memang tidak sama. Sebelumnya manajer itu masih berani mengancam ketua kelas. Sungguh konyol sekali. Sekarang aku meminjam wibawa ketua kelas, langsung memberinya satu tamparan. Bukankah dia tetap dengan taat pergi mencari bosnya? Apa-apaan biasanya bos tidak akan mudah menampakkan muka. Benar-benar congkak sekali. Vivi yang juga mengiyakan, hanya bos dari restoran kecil saja. Ya sudahlah, jika berlagak congkak di depan orang tingkatan pekerja, bahkan masih berani berlagak congkak di depan ketua kelas, benar-benar cari mati. Semua orang berbondong-bondong menyanjung dan menepuk pantat kuda. Victor Han menyeruput anggur dengan sangat anggun, dia sangat menikmati sensasi ini, lalu dia berkata, keluarga Han, aku adalah anggota majelis dari SPZ, dikatakan dengan tidak sungkan, di tanah kota Zonghai ini, pada dasarnya tidak ada masalah yang tidak dapat ditaklukkan oleh keluarga Han. Wei Zhang berkata menjilat, tentu saja, nanti ketika bos restoran Asia datang, bukankah dia juga harus berlutut di lantai dan minta maaf pada ketua kelas? Kalau tidak, ketua kelas langsung saja suruh dia tutup restoran ini. Tepat ketika itu, tiba-tiba Wei Zhang melihat Bonnie Su yang mengenakan seragam staf restoran Asia dan membawa keranjang, masuk untuk membereskan peralatan makan. Bukankah ini wakil general manajer rumah sakit Husada, Bonnie Su? Kenapa kamu malah cuci piring di sini? Mata Wei Zhang sangat jeli, meski Bonnie Su menundukkan kepala sebisa mungkin, namun tetap dikenali oleh Wei Zhang. Bonnie Su yang merasa sangat malu, tangannya bergetar dan langsung memecahkan 2 set peralatan makan. Noda minyak di dalam mangkuk langsung menciprati sepatu hak tinggi putih Vivi Yang. Maaf. Bonnie Su bergegas meminta maaf. Dia adalah wakil general manajer rumah sakit Husada, tentu sering berinteraksi dengan Wei Zhang.
Dia tahu seberapa besar bobot keluarga Zhang di jalur pemasaran obat-obatan di kota Zonghai, sedangkan Vivi yang adalah pacar dari Weli Zhang, maka dia semakin gelisah. Hanya maaf saja sudah selesai. Tahukah kamu berapa harga dari sepatu ini? Gajimu selama setahun juga belum tentu sanggup membayarnya. Vivi yang berekspresi jengkel. Dalam mata Vivi yang, Boni Su masih belum cukup berbobot. Weli Zhang berkata dengan tidak senang, sepatu ini aku beli dengan harga 300.000 yuan, khusus mencari desainer Gevni di Paris untuk membuatkannya. Boni Su, kamu juga adalah klien lama aku, kalau begitu bayar 500.000 yuan saja. Wajah Boni Su merah sekali, dia terdiam di tempat. Gaji tahunannya setelah dikurangi pajak juga hanya 200-an juta yuan, bagaimana mungkin bisa mengeluarkan uang sebanyak 500.000 yuan? Benar juga, kamu pun sudah terpuruk sampai mencuci piring di sini untuk mencari uang, bagaimana mungkin sanggup membayarnya? Kalau begitu suruh restoran Asia saja yang membayarnya. Kebetulan nanti bos kalian akan datang untuk meminta maaf pada Bam Han. Weli Zhang tersenyum dingin. Bos akan datang untuk meminta maaf pada Victor Han. Perhatian utama Boni Su terarah pada masalah ini. Eric Ling, seperti orang yang akan meminta maaf pada orang lain. Bahkan Larry Chen juga harus berlutut dan menyungkur padanya. Meski kali ini menghadapi orang seperti Victor Han, tetapi, apakah Eric Ling akan tunduk dan merendah padanya? Hati Boni Su terasa bergairah. Tepat ketika itu, ada dua orang yang berjalan masuk dari pintu. Mereka adalah Anton Lu dan Larry Chen. Boni Su bagaikan melihat makhluk gaib, dia berdiri di samping dan tak berani bersuara. Suasana langsung menjadi hening menakutkan. Ketika mereka bersekolah di SMA di Kecamatan Mawar, mereka sering melihat Larry Chen masuk berita. Mereka tentu tahu bahwa Larry Chen adalah orang kaya pertama di distrik Marina. Saat ini begitu melihat orang kaya pertama pun datang ke sini, bagaimana mungkin para teman sekolah ini masih berani berbicara? Aku dengar, ada sesuatu yang terjadi di sini, maka aku menebalkan muka datang untuk mendamaikan. Larry Chen menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, lalu dia mengangkat gelas pada Victor Han. Victor Han, aku dan bos restoran Asia ini adalah kenalan lama, aku juga lumayan dekat dengan ayahmu. Malam ini, biar aku Larry Chen saja yang bayar. Dengan segelas ini, masalah ini berakhir di sini saja, bagaimana? Larry Chen langsung meneguk segelas anggur tersebut. Semua orang pun bergidik kaget. Orang kaya pertama di distrik Marina, bahkan rela mengeluarkan 17 juta yuan demi membantu bos restoran Asia menyelesaikan masalah. Mungkinkah bos restoran kecil ini memiliki kemampuan yang begitu besar? Victor Han tetap duduk dengan angkuh, tetapi dia tidak mengangkat gelas anggurnya. Aku tidak kekurangan 17 juta yuan ini, tetapi aku tidak membolehkan seekor semut yang berstatus lebih rendah dari aku, dengan terang-terangan mengancam aku. Bos restoran Asia, berhutang satu ketukan kepala dan ucapan maaf padaku. Larry Chen, aku sangat menghormati kamu. Tetapi jika kamu ingin mendamaikan, masih belum cukup berbobot. Victor Han menambahkan dengan sangat berterus terang. Secara tidak langsung, ini adalah tamparan muka bagi Larry Chen. Larry Chen mendesah pelan, Victor Han, menjadi orang lebih baik merendah sedikit, terlalu memandang tinggi pada diri sendiri, akan semakin sakit begitu jatuh. Weli Zhang bersikap tidak acuh, Larry Chen, perkataanmu terlalu berlebihan. Hanya seorang bos restoran Asia yang kecil ini saja, sedikit uang dari Bang Han pun sudah bisa membeli 10 restoran Asia. Jika dia tidak berlutut dan minta maaf pada Bang Han, maka masalah ini tidak akan selesai. Dengar-dengar ada orang yang ingin aku berlutut dan minta maaf. Terdengar sebuah suara yang familiar. Lalu ada seseorang yang familiar berjalan masuk dari pintu ruangan privat. Dia adalah Eric Ling. Orang yang mengikuti di sisi Eric Ling adalah Yunilin. Setelah begitu lama, jejak jari di wajah Yunilin masih belum memudar, sangat mencolok. Vivi yang berkata dengan dingin, Eric Ling, kenapa kamu kembali lagi?
Kami ingin bos restoran Asia minta maaf pada Bang Han. Kamu, bahkan minta maaf pun tidak berhak. Yuni Lin berkata, Eric Ling adalah bos dari restoran Asia kami. 30-an teman sekolah itu menatap Eric Ling dengan sangat kaget. Bukankah Eric Ling adalah menantu tak berguna dari keluarga Su? Bagaimana mungkin dia menjadi bos restoran Asia? Nilai dari restoran ini setidaknya juga di atas ratusan juta yuan. Bagaimana mungkin dia menjadi bosnya? Keluarga Su tidak mungkin memberikan dia uang sebanyak itu. Sepertinya dia sudah menjadi pria peliharaan Lucy Lee yang memberikannya. Benar-benar tidak tahu malu, demi uang, semuanya pun dapat dia lakukan. Orang-orang semakin berbicara semakin memandang hina pada Eric Ling. Wei Zhang menyeringai, Eric Ling, kamu benar-benar semakin tidak punya batas bawah. Seberapa baiknya kamu melayani Lucy Lee, sampai dia bisa memberikan begitu banyak uang padamu untuk menjadi bos. Dengan kemampuan kamu, sudah bisa menjadi gigolo. Vivi yang juga berekspresi menghina, meski kamu mendapatkan sedikit uang, tetapi kamu benar-benar memalukan kelas kita. Eric Ling, karena kamu adalah bos dari tempat ini, ayo berlutut dan minta maaf padaku, maka masalah ini akan berakhir di sini. Victor Han bersikap dingin angkuh. Eric Ling berdiri diam di tempat, sudut bibirnya menampakkan senyuman cerah. Ada orang yang memintanya berlutut dan minta maaf. Tuan Ling, Anda sudah datang. Anton Lu langsung berlutut di lantai. Tuan Ling, aku tidak berhasil menyelesaikan masalah di sini untukmu. Larry Chen tidak berguna. Larry Chen juga berlutut di depan Eric Ling. Semua orang langsung terdiam. Adegan seperti ini sungguh sangat mencengangkan. Bagaimanapun juga Larry Chen adalah orang kaya pertama di distrik Marina, tetapi dia justru langsung berlutut di depan Eric Ling. Jika Eric Ling hanyalah seorang bos dari restoran Asia, tidak mungkin memiliki wibawa seperti ini. Jangan-jangan Lucy Lee atau keluarga Lee yang memberikan tekanan pada Larry Chen. Juga hanya ada penjelasan seperti ini. Hati semua orang menjadi sedikit lebih seimbang, pada dasarnya Eric Ling tetap hanya mengandalkan wanita. Akan tetapi, Simon Lee datang. Seorang pengawal berteriak di depan pintu. Simon Lee berjalan masuk membawa Lucy Lee. Kemunculan Simon Lee membuat wajah Victor Han menjadi sangat tidak enak dipandang. Kedudukan dan kekuatan antara keluarga Lee dengan keluarga Han tidaklah berselisih jauh. Victor Han tidak lagi memiliki rasa tinggi di atas orang lain. Victor Han, sudah lama tidak bertemu. Simon Lee datang membawa senyum, Eric Ling adalah teman baikku, masalah ini, aku lihat sampai di sini saja. Victor Han tetap merasa enggan dalam hatinya, dia berkata sambil menggertak gigi, Paman Lee, Eric Ling adalah menantu keluarga Su, masih belum bercerai. Apakah kamu sudah begitu tidak sabar ingin menjadikannya sebagai pria peliharaan putrimu? Masalah hari ini, jelas-jelas adalah salah dia, jangan-jangan Paman Lee ingin membela dia tanpa peduli benar atau salah. Seketika Simon Lee berekspresi tidak senang, putriku suci dan polos, dia dan Eric Ling adalah teman biasa, kamu jangan asal fitnah orang. Jika ada gosip yang tidak baik di luar sana, aku Simon Lee tidak akan memaafkan kamu. Wajah Victor Han menjadi semakin dingin, baik, masalah ini dikesampingkan dulu untuk sementara. Tetapi masalah hari ini adalah kesalahan Eric Ling, aku hanya ingin dia berlutut dan minta maaf padaku, lalu aku akan langsung membayarkan uang dan pergi. Ini juga oke bukan? Simon Lee berkata dengan dingin, Eric Ling adalah master juru taksir dari keluarga Lee selama ini. Tadi dia juga baru sangat membantuku dalam masalah besar, termasuk sebagai penyelamatku. Kamu meminta penyelamatku untuk berlutut dan minta maaf padamu. Ataukah kamu merasa, bobot aku Simon Lee juga tidak cukup? Secara logika, Simon Lee pun sudah berkata seperti itu, seharusnya Victor Han juga tahu untuk mengalah. Namun sebelumnya Victor Han sudah menuturkan perkataan ganas di depan 30-an teman sekolah. Harus bos restoran Asia berlutut dan mengetukkan kepala meminta maaf barulah masalah bisa berakhir. Sekarang jika dia mengalah, bukankah sangat tidak punya muka? Lagi pula,
Eric Ling juga adalah teman sekolahnya, teman sekolah yang dihina dan diinjak oleh semua orang. Jika menantu tak berguna seperti ini saja dapat menekan di atasnya, bukankah ke depannya dia akan menjadi bahan tertawaan orang-orang? Seluruh darah Victor Han mengalir ke atas kepala. Paman Li, ini dua hal yang berbeda. Eric Ling hanya mengelabui keluarga Li kalian dan menjadi juru taksir kecil saja, berlutut dan minta maaf padaku, juga tidak ada apa-apanya bukan? Kamu begitu bersikeras membela orang yang tidak penting, akan sangat mudah merusak hubungan kerja sama antar dua keluarga kita. Eric Ling juga adalah penyelamatku, bagaimana bisa kamu mengatakan dia adalah orang yang tidak penting? Terdengar lagi suara yang berat namun lantang dari arah pintu. Itu adalah Hendra Ki yang berjalan masuk. Victor Han, lanjang sekali kamu. Siapa kamu orang tua ini? Beraninya mengatakan Bang Han lancang. Wei Zhang segera bangkit berdiri dan berkata membela Victor Han. Plak. Victor Han langsung menamparkan wajah Wei Zhang, kamu yang lancang. Tuan Qi adalah wakil ketua majelis dari SPZ. Keluarga Qi adalah penguasa tinggi di kota Zonghai, bahkan ayahku juga merupakan murid dan bawahan dari Tuan Qi. Kamu Wei Zhang ini apaan? Beraninya bersikap tidak hormat pada Tuan Qi. Wakil ketua majelis dari SPZ. Ya Tuhan. Wei Zhang langsung berlutut di lantai dan gemetar ketakutan. Tuan Qi, maaf, aku kurang baik dalam mengajarkan bawahan, aku mohon maaf. Victor Han membungkuk 90 derajat dan meminta maaf. Orang lain tidak tahu akan kemampuan Hendra Ki, tetapi dia Victor Han tahu. Setiap tahun baru dan hari perayaan lainnya, ayah Victor Han selalu akan membawa orang keluarga Han pergi bertemu ke rumah Hendra Ki, serta menyiapkan hadiah berharga. Selain itu, keluarga Han dapat memiliki kedudukan di hari ini, semuanya adalah karena bantuan Hendra Ki. Tokoh besar seperti Hendra Ki, sama sekali tidak sanggup keluarga Han singgungi. Asalkan Hendra Ki tidak senang, keluarga Han akan segera dikucilkan. Jiwa Victor Han sudah melayang entah kemana saking ketakutannya, dengan hening dia menantikan vonis dari Hendra Ki padanya. Teman-teman sekolah di sekitar juga sudah panik ketakutan. Serikat Pekerja Zonghai atau disingkat dengan SPZ, adalah penetap aturan di dunia bisnis kota Zonghai, merupakan keberadaan yang selamanya tidak dapat mereka gapai, bagaikan legenda yang tinggi di atas langit. Sekarang, bahkan wakil ketua majelis SPZ juga datang membela Eric Ling. Betapa menakutkannya kemampuan yang dimiliki oleh Eric Ling. Pertikaian dengan tingkatan seperti ini, sudah tidak dapat mereka bayangkan lagi. Akan tetapi, bagaimanapun mereka juga tidak dapat menerima, Eric Ling si menantu tak berguna yang tadi masih mereka sindir dan cemooh, bagaimana mungkin langsung berubah menjadi sang naga. Hari ini aku datang demi Eric Ling. Dengar-dengar kalian ingin menyuruh dia berlutut dan minta maaf. Perkataan Hendra Ki yang santai langsung membuat orang merasakan hawa dingin. Victor Han langsung berlutut di lantai saking takutnya. Sebelumnya Victor Han tidak tahu Eric Ling adalah penyelamat Anda. Terhadap yang kurang berkenan, aku benar-benar patut untuk mati. Aku akan bayar dan langsung pergi sekarang juga, tidak berani mengganggu Anda lagi. Victor Han mengutus orang untuk membayarkan uang dan hendak pergi dari sini. Sudah memukul orang aku, masih ingin pergi begitu saja. Tepat ketika itu, Eric Ling berjalan 2 langkah ke depan dan berkata dengan suram.